Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini masih menjelaskan yang ke-25, menjelaskan yang kemarin. Kemarin itu kan bahwa kemarin menjelaskan apa sih? Sentuh hatinya ya. Oh iya ya, sentuh hatinya. Bahwa manusia itu ada komponen, ada luar, ada dalam. Kalau dalamnya ini beres, maka luarnya beres. Itu apa yang harus diambil dari pelajaran ini? Artinya bahwa kalau pengen merubah seseorang, kalau ingin kita ini benar, yang harus diberesi itu bukan perilaku dohir, tetapi karakter hati kita, karakter prasangka kita yang harus diberesi. Nah, sekarang logika itu termasuk dohir atau batin? Logika termasuk dohir atau batin? Dohir. Logika termasuk dohir. Logika itu. Iya, akal termasuk dohir itu. Jadi kalau yang harus diberesi itu adalah rasa yang ada di hati, rasa loh ya, rasa yang harus diberesi. Apa yang harus diberesi? Beresi yang paling benar adalah disandarkan kepada Allah. Hanya menyandarkan kepada Allah itu nantinya akan mendapatkan informasi yang sifatnya langsung. Setiap ngaji, saya itu nggak pernah tahu mau ngajarin apa. Nggak tahu maksud. Bahkan hari ini. Saya ulang lagi. Yang ngaji begini ini, bukan nanti kecerdasan logikanya yang kita munculkan, tetapi kecerdasan spiritualnya, kecerdasan hatinya. Ini masih melanjutkan kemarin loh ya, kecerdasan hatinya yang bisa kita eksplor itu. Kita nggak bisa mengeksplor pertama kali itu dengan dohirnya, dengan logikanya. Ini menurut Mbak Ibnu Athaillah loh, Mbak Ibnu Athaillah. Ini pendapatnya Mbak Ibnu Athaillah karena sesuai sabda Rasul kan bahwa dalam diri manusia itu ada mudghah, baik hati gitu kan. Kalau hatinya baik maka jasadnya baik. Kalau mudghah itu bermasalah maka jasadnya akan bermasalah. Jasad itu bisa jadi kesehatan fisik, bisa jadi nanti kesehatan mental, gitu. Bisa jadi kesehatan yang lain. Yang kemarin itu sentuh hatinya, pokoknya kalau ingin sesuatu sentuh hatinya, pokoknya sentuh saja hatinya. Dan ini bisa kita coba. Teori ini bukan teori ecek-ecek lah ibaratnya gini, tapi teori yang sudah terbukti, bahkan terbukti pada setiap manusia, bukan hanya sekedar kalangan muslim saja, tapi bisa digunakan untuk masalah-masalah sosial, masalah pendidikan maupun masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan sosial. Jadi setiap ngaji hikam itu saya tidak berani menggunakan kecerdasan logika, karena Mbak Ibnu Athaillah sekalipun ini kitab ini adalah sebagiannya adalah filsafat gitu, tapi filsafat ini bisa dibawa kepada kebaikan. Nah, karena berdasarkan hadisnya, berdasarkan pelajaran yang kemarin itu bahwa ketika batinnya beres maka zahirnya beres. Kalau nggak dijelaskan kan susah. Udah di bawah ya? Bener udah di bawahnya ya? Oke. Kemarin dohir ada dohir, ada batin. Kalau pengen beresi dohir, maka beresi dulu batinnya. Karena pengendali. Kalau pengen beresi apapun
gitu kan. Kalau pengen beresi apapun, ya intinya yang harus diberesi dulu. Kalau pengen beresi masalah, apa akar masalahnya ini gitu. Kebanyakan orang ini kan beresi dohirnya. Kalau beresi dohirnya, maka nanti akan terjadi tolak ukurnya salah, tolak ukurnya benar. Ketika menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini, maka nanti akan memunculkan masalah-masalah baru. Jelas ya kira-kira ya? Jelas ya? Jelas ya? Ini yang kemarin deh ya, bahwa sesuatu yang berbeda antara dohir dengan yang batin itu sesuatu yang berbeda. Kalau kemarin kan syara'ir. Antara batin dengan dohir itu adalah sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang sama. Nyangkol kemarin ya, oke? Karena syara'ir, karena batin, karena rasa yang ada dalam diri manusia ini dengan sesuatu yang dohir ini berbeda, maka cara pandang mengenal Allah pun berbeda. Oke? Oke ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Satani man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Satani, ketika kita mengaji begini ini, hati kita nggak boleh bergantung kepada yang selain Allah. Maka kalau bergantung kepada kitab, nggak bakal menemukan sesuatu yang baru. Kalau sudah ngaji begini ini, hati kita harus terus bergantung kepada Allah. Ya Allah, cahaya adalah cahayamu, kebaikan adalah kebaikanmu, kebenaran adalah kebenaran. Ini yang akan dijelaskan oleh Mbah Ibnu Athaillah. Satani, dua hal yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Satani itu dua sisi yang berbeda. Man yastadillu bihi, man yastadillu bihi, orang yang menjadikan Allah sebagai dalil inti, au yastadillu alaihi, atau orang yang menjadikan Allah sebagai orang yang menjadikan selain Allah sebagai bukti adanya Allah. Oke, karena ini ngomong filsafat, akan saya putus beberapa penjelasan. Oke. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Orang yang menjadi al-mustadillu bihi sebagai ungkapan. Jadi al-mustadillu bihi itu Allah sebagai dalil primer. Al-yastadillu alaihi, Allah sebagai dalil sekunder. Oke. Yastadillu bihi sama yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Orang-orang yang menjadikan Allah ini sebagai dalil primer, artinya Allah ini maha kuasa, Allah ini kita ini mengetahui Allah ini hebat, tidak harus ada bumi dan langit, tapi murni memang dari sananya udah hebat gitu, tanpa harus menggunakan pendekatan rasional. Ada yang awyastadillu alaihi, mengenal Allah menggunakan metode tertentu dengan pembuktian tertentu. Al-mustadillu alaihi, orang al-mustadillu alaihi itu arafal haqqa li ahli. Dia ini telah mengenal Allah apa bener li ahli, pada ahlinya itu apa bener.
mengenal Allah yang sebenarnya. Fa'asbatal amra min wujudi asli, menempatkan segala permasalahan itu dari akar masalahnya. Oke. Selanjutnya wal istidlalu alaihi, artinya orang-orang yang jadikan Allah sebagai dalil sekunder adalah man adamal wusulu ilaihi, orang yang belum sampai pada Allah, orang yang belum kenal kepada Allah. Wa illa, namun demikian, famata ghoba hatta yastadillu alaihi, famata ghoba, sejak kapan Allah itu ghaib? Ghaib apa? Ghaib. Sejak kapan Allah itu ghaib? Sejak kapan Allah itu tidak dirasakan? Sejak kapan Allah itu tidak bisa dilihat? Sejak kapan Allah itu tidak bisa diajak komunikasi? Sehingga kehadiran Allah itu membutuhkan, sehingga Allah dikenal itu harus menggunakan selain Allah untuk mendekati ke sana. Wa mata ba'du hatta takunal atharu, wa mata ba'uda, sejak kapan Allah itu jauh sehingga asar itu apa ya? Asar itu adalah sesuatu. Asar itu adalah ya asar itu ya asar. Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa umum sih ya. Wa mata ba'uda, sejak kapan Allah itu jauh sehingga segala sesuatu itu bisa menjadi alat untuk menuju Allah. Jadi inilah, saya ulang lagi, ini lagi cara jawabannya Mbak Ibnu Athaillah mengajak berpikir kepada kita, cara kita mengenali Allah, cara kita menggunakan pendekatan. Jadi begini, kita kayak ini begini nih, wali Allah itu memang ada karena tugas. Wali Allah itu memang ada tugas secara langsung. Ada yang wali Allah itu karena prestasi. Menteri itu ada dadak diangkat, ada memang jabatan karir, semacam jabatan karir lah gitu. Nah, orang yang mengenal Allah itu ada dua macam, bisa menggunakan dua cara. Ada yang menjadikan Allah ini sebagai dalil primer, ada yang menggunakan Allah ini sebagai dalil sekunder. Saya bisa ngomongnya jelas atau terlalu kepinteran atau terlalu enggak? Ini agak pelan-pelan saja. Saya tak minum dulu. Santai saja ya. Abah ini sok akademis endeng-endeng. Tapi menggunakan pelan-pelan ya. Kok anjisnya buatan abah terlalu dur ya. Kok naik ya tegur sih sini mas. Abah kok keduren aja berpikir ini. Maksudnya sederhananya begini. Anda ini mengenal Allah itu bisa menggunakan hati Anda. Anda mengenal Allah itu bisa menggunakan cara-cara riyadhah. Anda mengenal Allah itu bisa menggunakan cara sufi. Bisa Anda ini menggunakan mengenal Allah itu dengan secara langsung menggunakan rasa Anda. Ceritanya kan, mau barusan kan khutbah atau Jumat mau kan khutbah, gak apa-apa ya. Tentang doa, setiap ngomong itu
dalil Quran sama dalil hadis sesuai hadis yang ya sesuai hadis sesuai ayat ini, seolah-olah pendapatnya dia itu mendapatkan legalitas dari Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis ini sebagai ya sekunder, bukan dijadikan dalil primer. Menguatkan pendapat dia. Iya, menguatkan pendapat dia, bukan menjelaskan Quran dan hadis. Ya, kita gitu. menguatkan hadis dan Al-Quran. Iya, gitu. Iya, seolah-olah maaf ya, seolah-olah jadi pendapat dulu baru sesuai Quran ini, hadis ini. Jurung hati. Memang si rasa apa? Khotib konon kan. Sok minter. Lah, sebenarnya ya enggak sebenarnya lah, menurut pendapat sementara ya ada ayat ini, tuntunan Rasulullah itu, hadis ini ya Pak, kita lebih aman loh. Bukan kok pendapat Bismillahirrahmanirrahim para hadirin bahwa setiap manusia itu harus berdoa. Sesuai sabda Rasul. Ini yang Rasul masalah namanya. Jadi saya ingin menggunakan pendekatan ini, maksudnya ini menurut ilmu nahwu baik kan rumit kan, karena menggunakan huruf jar. Apalagi Mbak Ibnu Athaillah ku kan nulis kedelengannya paduan bae sih. Jadi bahasa ku ora paten pedulikan kan. Mbak Ibnu Athaillah kayak wong ahli huruf jar. Jadi menggunakan sesuatu itu terus saja menggunakan huruf jar ini. Jadi pendapatnya itu selalu ada sesuatu yang disembunyiin. Kayak kita itu kok belajar temenanan gitu. Oke, saya ulang lagi. Dua hal yang berbeda. Ada kamu itu bisa menggunakan hati kamu sebagai sarana untuk mengenal Allah secara langsung. Oke. Ada yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang begitu, menggunakan pendekatan-pendekatan lahiriah atau zahir yang begitu rumit dan ketat, dengan cara-cara tertentu, puasa tertentu, sholawat tertentu, sholat tertentu, cara-cara tertentu. Ini juga sama, bisa menuju kepada Allah. Oke, saya sederhanakan begini. Ada orang yang ibadah itu karena memang dia ini ya wis kudune ibadah ya ibadah. Ada orang itu ibadah karena memang berharap surga atau takut neraka. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Sejak kapan surga bisa menghalangimu kedekatanmu sama Allah gitu loh? Kenapa sih kamu ibadah kok harus ada surga? Kenapa sih kamu ibadah kok harus ada neraka? Ngono lho maksudnya iki ngono maksudnya. Terlalu ngono enggak ya? Terlalu enggak ya? Saya menggunakan pendekatan ini ya, menggunakan pendekatan lebih sederhana. Menggunakan pendekatan ini kan masih menjelaskan kemarin toh, bahwa ada yang bisa menggunakan dohir, bisa juga menggunakan batin, ya bisa semuanya. Jadi ini Mbak Ibnu Athaillah wis to aja aneh ngono lho. Sejak kapan surga dan neraka ini bisa menjadi penghalang antara kamu dengan Allah? Kenapa sih kamu ibadah kepada Allah hanya pengen surganya saja? Kata Ibnu Athaillah konon gitu. Fa mata ghaba hatta yastadillu alaihi wa ma tabauda hatta takunal atharul ladzi tusilu alaihi. Nanda. Kenapa? Wong kita ibadah ya karena kita iki hamba, Allah ini majikan ya selayake toh. Masuk akal ya Mas. Ini pelajaran Mbak Ibnu Athaillah yang ke-25 ini supaya menjadi sesuatu yang penting. Artinya apa? Tuh.
Ya monggo, caranya apa? Kalau masih berharap surga, sholat itu pengen surga saja, ya monggo. Kalau ibadahmu itu, ibadah sosialmu itu untuk mendapatkan neraka atau untuk mendapatkan surga, ya monggo, gitu kan. Tapi alangkah baiknya, wis ta, surga dan neraka ini bisa biarlah menjadi makhluknya Allah saja, nggak usah menjadi penghalang kita, sujud kita, ibadah kita kepada Allah. Artinya ketika kita berbuat sesuatu, ora usah sing arep-arep anjing surga, ora usah di neraka, maksudnya itu lho. Wong kudune ibadah ya ibadah, nggak perlu ada alasan-alasan yang aneh-aneh. Jelas? Jelas. Ya bernajir jadi minum dingin jadi apa minum dingin pak bernajir apa lagi ajar terus kau kan lagi jadi mas jelaskan cerah ngaji minum cemen pisan hanya pengen kopi iya toh lo kok cemen pisan ngaji gara-gara kopi apa pengen ngopi ngaji karena nengkon anak kopi lo kok cemen pisan ibaratnya cemen pisan kamu sholat jelungkar-jelungkir kamu ibadah mahdoh maupun ibadah sosial kok gara-gara pengen surga cemen pisan cong. Tapi ora apa gitu jarane Mbak Ibnu Athaillah wa illa famata agoba wa mata bauda. Sejak kapan surga itu menjadi motivasi ibadahmu? Gitu loh Mbak Ibnu Athaillah itu. Gunakan perasaanmu nah. Gitu loh. Jadilah hamba Allah tanpa harus ada surga dan neraka loh, ngono loh. Karena sangat efektif ketika kamu ini mengenal Allah tanpa ada embel-embel apa-apa, ini lebih asik. Kalau kamu ini ibadah kepada Allah karena terlalu banyak aturan, efeknya itu nanti akan melawan, akan terjadi pemberontakan. Wis gak, terdongak terus ora mempan, wis ora dongak-dongak maneh. Gitu loh. Nah ini yang nanti yang dikhawatirkan itu kayak gitu. Ayo santai sambil berpikir ya. Allah itu dijadikan dalil primer, Allah itu dijadikan dalil sekunder. Gitu loh maksudnya ini konon. Bahwa kita berjalan menuju Allah ini ada dua metode. Gitu. Yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Artinya kamu sujud kepada Allah itu boleh alasan kamu karena ya butuh kepada Allah beneran, ya butuh, kita ini memang butuh kedekatan kita kepada Allah gitu. Ada yang pengen sholat itu karena takut manjing neraka, awas ki bakal ora sholat manjing neraka ki, awas ki bakal ora sholat ki kone bakal sholat kone manjing surga ki bakal sholat bakal ora manjing neraka ki. Ya jelas ya, ada yang menggunakan pendekatan metode surga dan neraka, ada yang menggunakan pendekatan secara langsung. Kalau pemula tentunya akan efektif menggunakan surga dan neraka, itu efektif banget. Sing nurut nanti dikasih apresiasi, sing ora nurut cubit. Jadi cubit itu raga biasa gitu, cubit atau dijambak baik. Ya, menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, biasanya latihan yang pertama Allah dijadikan dalil primer
ini pendekatannya ini biasanya ini sangat menguras emosi dan sangat menekan mental biasanya itu. Yang pertama ini yang biasanya yang menguras mental itu. Apa yang ingin saya sampaikan ini kira-kira diterima ya, maksudnya diterima, masuk akal ya, jelas ya. Ini saya sederhanakan metode ini gitu. Ini maksud dahulukan Allah dulu kan? Bukan, jadi ada dua metode. Iya. Jadi ketika kita sholat, gitu aja sederhananya, apa alasan kamu sholat? Apakah memang karena kebutuhan batinmu, ataukah memang kamu butuh surga? Ya gitu loh, kira-kira seperti itu. Baiknya sih, ya gitu loh. Yang pertama, Allah dijadikan dalil primer, bukan sekunder. Kita ini butuh yang mana gitu kan, menggunakan pendekatan metodenya mana gitu loh. Bisa nomor 1, bisa nomor 2. Nah, yang nomor 1 ini agak rumit karena kita mengajari rasa ya. Kita umpamanya sholat malam itu karena kita butuh duit. Oh apa-apa, sholat malam seperti itu tuh nggak apa-apa. Ada memang pengen kangen, pengen ketemu saja, pengen sujud saja. Sholat malam itu karena memang ada tekanan sosial, ataukah sholat malam itu pengen parah aja, nggak ada apa-apa. Sedulure kok. Konduru. Ora apa-apa nek ya. Kan udah makan. Iya. Kan saudaranya Om Eko kan ya. Gusti Allah ya. Ya ngasih hikam mau modele iki. Ya iku Gusti Allah. Iya, ngapain ngono kan? Iya kan anak Sanawi ya? Iya, anak Sanawi ya. Tapi kemarin Bang Buset. Padahal nggak ngaji kan juga udah degung ya selain. Ya saya berani ngaji hikam ke kalian ini karena ya ngatir awas lu nanti jare wong Jawa sih awas kone kedurin ilmu kone bento, jare wong Jawa bento itu bento itu degleng. Orang sini degleng. Alah kata terus degleng kabeh ngono kan. Biar tambah degleng. Iya ta? Ora diajene hikam ya degleng, ya wis sekalan deglenge bae. Gusti Allah hebat. Memang Gusti Allah hebat banget. Saya dulu di pondok-pondok itu kan ngaji hikam dingin, kudu pecat cilik ngaji hikam. Awas ki ora oleh, tak waca dewek ngono kan. Mau pengen ngaji iki ora oleh meluan. Nek ngaji wong sekolah ora jelas kok ngaji iki ae. Ngaji hikam ngono. Ora oleh beneran. Bocah cilik ora oleh. Apa sih rahasiane iku? Saya ngaji sekali aja udah tahu. Tekan terakhir. Iya toh? Ya kan ilmu ini siapa kata ilmu ini Gusti Allah ora oleh ngaji awas gitu. Awas itu bukan ngancem kiai ini, awas itu akan saya dapatkan ilmu ini. Ngaji hikam ora kenal bae Ibnu Athaillah ora ngerti, ya kalau bingung. Maknane iki rumit ta. Menggunakan pendekatan ilmu sorof naku saja kok kangelan. Iki
Ngaji kamu menggunakan arah common sense, perasaan dasar manusia. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Jadi tata rawan kalau kamu ibadah kamu itu, sholat kamu, ibadah sosial kamu, atau semua itu yang kamu kebaikan-kebaikan itu, dasarnya apa? Motivasinya apa? Ada yang karena motivasi surga, ada memang karena gak ada motivasi apa-apa, murni kita aku pengen ngabdi, pengen sujud, pengen berbuat baik. Ya memang Allah layak untuk disembah. Orang kudu ana surga. Gitu loh cara Mbah Ibnu Athaillah ini. Nah, kalau menggunakan pendekatan yang pertama, biasanya orang-orang yang menemukan yang pendekatan yang pertama ini, artinya jadikan Allah sebagai dalil primer, ini mau perlu waktu. Perlu waktu. Ya perlu waktu latihannya. Oke? Nah, kalau nomor 2 Allah dijadikan dalil sekunder, maukah kayak khutbah-khutbah maukah sesuai, sesuai. Menurut enggak sopan sebetulnya kan, tapi nggak apa-apa sih. Jadi dia berpendapat dulu, baru Quran dimunculkan terakhir. Sebenarnya kan Quran hadis dimunculkan awal, baru dia pendapat ngalor ngidul. Iki pendapat terus ngalor ngidul. Iya toh. Iya. Ora apa-apa. Oke, masuk akal, yang penting masuk akal saja. Terima hati. Oke ya, monggo, paling hebat adalah wis lah, anggap saja surga dan neraka itu nggak ada, ya. Lah caranya gimana ya wis yang kita wong kaya kenen wis kudune ibadah karo Gusti Allah kudune. Tapi untuk yang pertama kebanyakan kedeblen, karena dia mengikuti rasa sih, dan itu berbahaya, sangat berisiko taruhannya nyawa. Yang pertama ini. Yang bagi orang-orang yang kecil, ya udah menggunakan pendekatan metode kedua, nggak apa-apa, toh semuanya sama, nanti sama-sama sampai kepada Allah. Tapi kalau yang pertama ini memang lebih cepat biasanya itu. Kalau metode yang kedua lama sekali, kadang profesor saja nggak paham, karena nggak disentuh hatinya, yang disentuh antara salah dan benar, gitu loh. Jelas ya. Orang mau jujur kalau emang menggunakan aturan, wah kangelan. Ya, pun biasanya kan di negara kita, di organisasi kita, ya toh, kebanyakan itu kan menggunakan pendekatan, nggak menggunakan pendekatan emosional. Biasanya menggunakan pendekatannya itu dengan hukum, aturan. Kalau menggunakan pendekatan hukum atau aturan yang berlaku menggunakan syariat, maka rawan sekali untuk dikhianati. Ya kalau salah ya harus dihukum, salah. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan emosional, ya ini biasanya permanen. Karena yang diolah adalah emosi, yang diolah adalah perasaan, dan ini biasanya mudah kesentuh orang-orang kayak gini. Biasanya kalau menggunakan metode yang kedua, itu biasanya artinya atos, bakal pengen duit, pengen rezeki akeh, ya dengan metode-metode seperti itu. Bukan meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, bukan, tetapi bagaimana beramal, menggunakan amalan Ar-Razzaq dibaca sekian ribu kali. Metode dua-duanya ini diakui, tinggal kamu pilih yang mana, gitu kan.
Kalau yang pertama ini nekennya ini neken perasaan. Kalau yang kedua neken kelelahan. Yang sedina pengen maca sholawat 80.000 klenger ta. Dan itu nggak bisa dihindari. Kudune melaku sejawa ya kudu sejawa, melaku ya. Sampai menyadari betul bahwa Allah itu ada. Metodenya kayak gitu. Lah para wali dulu menggunakan pendekatan yang pertama. Lah kalau akademis sekarang ini menggunakan pendekatan rasio, logika. Kalau logika ya dilakukan, kalau nggak logis ya logika kok kanggo ngatur Gusti Allah. Klenger to maneh to. Ini yang sering dikritik oleh para orang-orang pencari Tuhan itu kayak gini. Saya ini lama belajar ini, lama sekali. Kalau seandainya nggak takut dulu, itu ya udah di pucuk gunung beneran. Seperti Haman. Zaman Nabi Musa pengen bangun gedung, coba nanti pangerannya Nabi Musa kok konon. Oke, kalau cukup ya sudah. Yang penting masuk setitik ya orang bertuah kakek-kakek. Oke, wallahul muwaffiq. Cukup dulu.